Apa betul Bapak Pak Regi? Ya. Usia Bapak berapa? Berapa? 70. 70 ya. Boleh Ibu lihat dulu ya. Tanda pengenal. Oke, iya betul ya. Pak Regi, saya Ibu Iis perawat di sini pada pagi hari ini akan mengecek kembali kondisi Bapak karena sudah dari kemarin kan Bapak ada permasalahan kaitan dengan sesak ya. Nah sekarang setelah mendapatkan pengobatan dan perawatan harus dicek kembali ke evaluasi. Saya mohon izin, apakah Bapak bersedia? Baik. Saya akan persiapkan alat, nanti saya akan kembali. Biasa kita cuci tangan. Tadi rekapitulasi keluar, cuci tangan dulu. Kemudian setelah cuci tangan 6 langkah, ya, kita siapkan alat. Sekarang karena yang akan diperiksa itu adalah bagian toraks, berarti kita perlu stetoskop. Jantung berarti kita perlu stetoskop. Perlu tangan, ya. Jadi tangannya jangan. Saya ini lagi pijat-pijat, rada kaku ya, tapi bismillah aja. Kemudian jam tangan yang ada detiknya nanti kaitan dengan walaupun kita sudah di tanda-tanda vital ya, respirasi rate dengan bunyi jantung. Kemudian kita nanti di perut itu juga hanya menggunakan stetoskop, yang lainnya mah tidak. Kemudian untuk bagian refleks kita hanya memerlukan ini apa? Hammer ya. Jadi ini bisa untuk Babinski, ininya untuk refleksi bicep, patella ya, Achilles, kemudian juga brachioradialis. Ini sarung tangan tergantung kondisi ya. Kalau kondisi pasiennya memang bukan pasien penyakit menular, kita tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Yang penting cuci tangan sebelum dan sesudah ya. Saya tidak menggunakan ini dulu ya, karena saya masih ininya ingin betul-betul bisa merasakan gitu ya. Nah, baik. Sudah siap, kita dekatkan alatnya ke dekat pasien ya. Yang memudahkan kita untuk bekerja dan tidak menghalangi area. Jangan lupa kalau pasiennya dalam perawatan kelas 3 atau kelas 2, pokoknya berbarengan dengan pasien lain, maka kita beda kalau di VIP mah ya, VIP kan sendiri gitu, nggak masalah. Tapi kalau di yang lain ada pasien lain, kita tutup sampirannya, jaga privasi pasien. Baik Bapak, saya akan memeriksa bagian dada Bapak, ya, jantung, paru, kemudian juga bagian perut Bapak, punggung, kemudian juga tangan atas, ekstremitas atas itu tangan, dan juga bagian kaki. Mohon Bapak nanti ikuti instruksi saya jika ada instruksi ya. Nah, untuk bagian dada pemeriksaannya itu inspeksi ya. Kemudian palpasi, kemudian perfusi, terakhir auskultasi, itu di dada ya. Kita ke dada dulu. Bapak mohon izin saya minta bagian atas baju Bapak dibuka dada. Maaf ya, dibukanya agak ini sampai pakai ini ya, pakai kaos dalam juga. Pakai kaos dalam enggak. Jadi kalau berkedip ya, kalau sebaiknya enggak ya. Sudah ini kebetulan pakai pakaian baju dalam pun ya. Nah, Harusnya yoga sih. kalau kita ingin lihat perkembangan
pertama kali adalah inspeksi. Inspeksi dilihat adalah bentuk dada. Harusnya ini terbuka pun ternyata biasanya kalau sorry. Untung aja nggak jadi Nah ya, kita lihat di awal itu kita begitu melihat pasti kita akan melihat kondisi kulitnya. Warnanya yang normal tergantung ras. Kalau Chinese ya atau dari yang putih begitu ya. Ada yang putih, ada yang kuning langsat orang Indonesia, ada yang kuning kecoklatan atau sawo matang kayak kita gitu ya. Nah, itu adalah warna yang normal. Warna yang tidak normal kalau kaitannya misalkan dengan kondisi pasien mengalami hepatitis, maka warnanya kuning atau ikteri ya. Kita lihat apakah juga ada jejas atau ada luka, ada hematum yang warnanya itu agak hematum. Kemudian juga apakah ada lesi. Kalau pada pasien-pasien yang mengalami trauma torak, kemungkinan ada luka ya. Kemudian juga kita lihat apakah ada udim itu bengkak atau edema, apakah ada benjolan ya, kelihatan secara inspeksi dulu apakah ada benjolan atau tidak di seluruh area dada ya. Nah, kemudian setelah kita inspeksi kulit permukaan, kita inspeksi bentuk dada. Bentuk dada normal pada dewasa, panjang lateral kiri dan kanan 2 kali dari anterior posterior. Jadi kalau ini ya, yang ini panjangnya ini ujung ke sini dengan ini ke sini, ini 2 berbanding 1 ya, itu yang normal. Kondisi tidak normal pada dewasa itu bisa barrel chest. Barrel chest itu perbandingan diameter anterior posterior dengan lateral kiri dan kanan itu sama, jadi kayak tong ya. Atau juga ada pigeon chest. Pigeon chest itu dada burung ya, jadi ini bagian ininya cembung ke depan, suka ya lihat ya. Nah, itu adalah pigeon chest. Kemudian juga ada panel chest. Panel chest malah melengkung ke dalam ya, gitu. Itu kondisi inspeksi yang kita lihat dari bentuk dada. Tentu akan mempengaruhi kemampuan dalam oksigenasi ya. Setelah kita lihat bentuk, kita lihat kesimetrisan dada kiri dan dada kanan. Kita lihat ini apa, tulang apa? Processus hypoidus ya. Nah, kita lihat nih pergerakannya antara dari kiri dan kanan dari arah kaki. Pergerakan pasien Regi antara kiri dan kanan simetris. Antara kiri dan kanan simetris. Kemudian kita lihat apakah pergerakan dada ini ada yang tertinggal antara kiri dan kanan di antara rusuk ya. Biasanya kalau fraktur koste itu tertinggal pada saat mengembang, dia malah ke dalam. Harusnya kan mengembang gitu. Nah, itu tertinggal. Kemudian kita lihat juga apakah
respirasi rate-nya berapa ya. Lihat pengembangan dari dadanya. Hitung dalam 1 menit. Ini masih inspeksi, saya berbicara masih inspeksi. Kemudian kita lihat juga dari denyutan jantung, apa namanya, titik infus maksimum, ictus cordis ya. Kita lihat ictus cordis. Nah, kalau ictus cordis pasti ada di bagian kiri karena jantung ada di kiri. Tidak jauh dari puting. Biasanya ke tengah, ke midclavicula 1-2 cm dari processus kyphoides ya, dari sini. Nah, kita lihat. Nah, ini pulsasinya ada di sini. Ya, jadi kelihatan ya. Nih. Kemudian setelah kita melihat pergerakan dari dinding dada, kita lihat mamae. Kalau di laki-laki itu pembesarannya, lihat ya, karena normalnya adalah seperti ini, flat ya, hanya sedikit saja di bagian areola mame dan di puting ya. Nah, untuk di areola mame itu warnanya kecoklatan, bulat kecoklatan, kemudian pinggirnya ada sedikit berbintik-bintik, kemudian ada penonjolan dari puting ya. Nah, puting wajar, tidak membesar. Tapi kalau pada perempuan kita lihat pembesarannya, lihat juga kesimetrisannya, besar kiri dan kanannya juga dibandingkan sama atau tidak. Ini masih inspeksi ya. Kemudian kalau di perempuan dilihat puting susunya apa, menonjol keluar atau ke dalam. Karena itu kalau ibu-ibu akan berkaitan dengan fungsi untuk menyusui ya. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi ya. Nah, kita lakukan palpasi di area seluruh dada. Palpasi kita ingin mengkaji apakah di area dada ini ada nyeri, ada benjolan, ada drill ya. Nah, kita hangatkan dulu tangan kita ya, di sisi sendiri ya. Apalagi kalau sudah naik motor atau sudah minuman yang dingin ya. Jadi dihangatkan dulu dengan menggosokkan telapak tangan. Kemudian kita raba ya. Nih. Nah, ini pulsasi kerasa. Pulsasi kerasa banget ya. Nah, di sini. Tapi tidak terjadi dia. Nah, kemudian kita juga lihat pengembangan dadanya ya. Pengembangan dadanya ini kita simpan ibu jari di bawah processus kyphoides, kemudian di costa terakhir ya. Ini yang terakhir, ini ke bagian bawah processus kyphoides. Nah, kemudian pasien diminta menarik napas. Nah, menarik napas, hembuskan. Ini pada saat menarik napas dia akan begini, menjauh sini. Begitu menghembuskan napas kembali, gitu ya. Tuh. Kita lihat kesimetrisannya juga dari perabaan ini. Sekali lagi Pak, tarik napas. Nah, kembali. Nah, ini sama. Pergerakannya sama antara kiri dan kanan. Ya. Nah, kita tadi sambil meraba juga ya. Itu
sebenarnya tidak perlu menanyakan nyeri. Kenapa? Kalau pada saat kita raba begini dengan tekanan, nyeri itu pasti dia akan meringis. Baru kita, Bapak nyeri ya, kita klarifikasi lagi, nyerinya itu di palpasi yang mana? Ya, di area yang mana? Oke. Nah, untuk palpasi ini juga kita ada yang namanya focal premitus. Jadi getaran yang dihantarkan ya oleh dinding dada ke permukaan lengan kita. Normalnya itu merata terasa di seluruh permukaan area tangan kita. Nah, kalau ada yang tidak terasa, berarti mungkin di situ ada penghalangnya. Apakah ada tumor? Apakah ada emfisema? Jadi itu bisa getarannya tinggi, yang terasa ke kita itu ada juga yang rendah. Ya, biasanya kalau yang rendah itu apabila ada pendarahan atau ada cairan di dalam rongga paru. Tetapi kalau seandainya itu bergetarnya tinggi, biasanya ada udara pneumotorak gitu ya. Itu emfisema, itu bisa rasanya itu tinggi ya. Kalau ada yang cairan ataupun ada tumor itu rendah ya. Nah, Bapak tolong ikuti saya akan mengatakan 77 ya. Kalau saya mengatakan 77, Bapak ikutin 77 ya setelah saya selesai. Nah, ini caranya di seluruh area ya. Jadi di kiri dan kanan rongga dada. Jadi ininya di processus kyphoides. Nah, ini tuh ya. Terus gini ya. Terus gini, nah gitu ya nanti. Nah, Bapak silakan ikuti saya 77. 77. Ya. Yang kedengaran yang terasa di telapak tangan saya kiri dan kanan getarannya sama. Berarti kondisi pasien normal. Nah, untuk bagian ini kan masih inspeksi dan palpasi ya. Saya terusin aja dulu ya bagian depan supaya pasiennya tidak bangun dan tidak bergantian tidur bangun tidur gitu ya. Nah, kemudian kita auskultasi perkusi bagian dari anterior dada. Ini adalah processus kyphoides. Ini adalah apa? Jadi kalian anatominya harus kuat. Ini adalah clavicula ya. Di bawahnya itu kostal ke-1. Di bawahnya interkostal 1 ya. Kita akan menentukan, ingin mengetahui besarnya paru-paru ya. Ini ada garis, kita tarik garis di clavicula itu di tengah melewati ke puting, itu disebut mid clavicula ya. Di situ kita lakukan pengetukan atau perkusi. Normalnya bunyinya apa? Sonor. Lupa eta mah didengerin ya. Sonor ya. Kalau nanti di jantung pekak atau dullness,
sonor itu sama dengan resonan. Ya. Nih, kita salah satu jari, kalau memang jari tengah bagus, silahkan di jari tengah. Kalau tidak, bisa juga dengan telunjuk atau dengan ini, tapi biasanya yang telunjuk. Saya menggunakan jari tengah. Nanti pengetukan, bukan ini yang gerak, bukan ini, bukan, tapi ini. Di interkosta 1 di mid clavicula, kita dengarkan suaranya apakah sonor ataukah kak, resonan atau danas, ya. Satu. Capek sahan lah yang nyekelana. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, ini di interkosta ke-6, kemudian ke-7, di ke-6 masih terdengar suara sonor. Nah, di ke-7 udah mulai agak timpani, ya. Nah, ini berarti tingginya atau lebarnya paru-paru itu dari sini, ya, dari atas kosa 1 sampai ke 6. Ya, bolehlah ditandain, boleh gitu ya. Nah, kemudian kita ketuk ke bagian pinggir untuk mengetahui lebarnya. Di bawah ketiak apa namanya? Aksila, ya. Nah, kalau aksila itu di tengah mid aksila, ini adalah anteroaksila depan, ini adalah bagian posterior dari aksila. Jadi kita tengah dan anterior, ya. Jadi dari yang ke-6 tadi saya ke pinggirnya. Kalian harus banyak latihan ya, ke temennya aja. Nah, ini ada ke anterior, jadi bunyi sonornya sampai ke bagian anterior. Jadi lebarnya paru-paru ini seperti ini, dari sini sampai sini, kemudian ke pinggir bagian anterior. Nah, sini. Ya. Nah, kalau kita lihat juga yang sebelah kiri sama. Ini ya. Ini bisa main, yang ini bisa main untuk mencari ya. Nah, ini udah dalnas. Ya, udah dalnas atau sudah peka. Berarti di sini sudah ke area jantung. Ya. Kenapa paru-paru kiri memang cuma 2 lobus? Ya, karena ada jantung. Ini sudah di sini, berarti saya akan ke bagian ini masih. Nah, ini adalah area paru. Ya. Nah, jadi area paru kita sudah tahu ini ke interkosta 6, kalau ini lebih atas ya, di interkosta 5. Nah, kemudian kita akan menentukan juga untuk perkusi bagian jantung. Perkusi bagian jantung itu kita tentukan ICS-nya ya, di bawah klavikula kanan dan kiri.
jantung itu ada 4 katup ya. Untuk mengetahui letaknya itu ada katup tricuspidalis, bicuspidalis, tricuspidalis atau bicuspidalis atau mitral, kemudian tricuspidalis ya. Biasanya kalau katup mitral itu ada di interkosta kelima ya, di bawah kuping susu sedikit. Kemudian ke arah medial ya, ke arah medial 1 sampai 2 cm dari processus scapuloides itu adalah katup tricuspidalis. Interkosta kedua sebelah kanan 1-2 cm dari processus scapuloides itu adalah katup aortik ya, aorta. Sedangkan yang sebelah kiri interkosta kedua 1 sampai 2 cm di samping processus scapuloides itu adalah katup pulmonalis ya. Jadi itu yang menutupnya katup ke paru-paru ya. Nah, oke. Kita tentukan dulu yang interkosta kedua itu S1 dulu ya. S1 bunyinya apa? Dub ya. Itu ada di interkosta keberapa? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nanti untuk mendengarkan itu pakai stetoskop, auskultasi pakai stetoskop. Kita masih ingin mengetahui besaran jantung dengan perkusi ya. Berarti kita dari atas dulu. Nih, untuk membedakan. Nah, ini sudah dullness atau pekak. Berarti di sini sudah mulai ada benda gitu ya, yang padat. Jadi jantung berarti. Kalau paru-paru kan isinya udara. Kalau jantung isinya otot dan darah. Nah, ini juga masih pekak berarti ini. Kemudian nah, ini ke sini. Terus nah, ini ya. Nah, ini juga masih pekak. Pekak ya. Nah, ke sini ya. Berarti area jantung ini dari sini ke sini. Besarnya adalah sekepalan tangan pasien itu sendiri. Jadi, nah gitu. Berarti kan bentuknya begini. Nah, Besar jantung teh sekepalan tangan sendiri. Dan kebayang agak gini. Sehingga paru-paru di sini lobusnya hanya 2 karena pakai untuk jantung. Nah, kemudian untuk mengetahui fungsi jantung baik atau tidaknya, kita mendengarkan dengan auskultasi ya. Auskultasi kita dengarkan dulu S1. S1 itu adalah bunyi penutupan katup mitral dan tricuspidalis. Itu ada di mana mitral dan tricuspidalis? Ada di jantung kanan dan jantung kiri. Atrium dan ventrikel. Atrium kiri ke atrium kanan, atrium kiri ke ventrikel kiri. Atrium kanan ke ventrikel kanan. Eta kan ada katup. Yang satu adalah katup yang sebelah
kirinya adalah katup tricuspidalis atau mitra, yang sebelah sininya adalah katup tricuspidalis. Jadi nanti bunyinya begini karena dia terjadi kontraksi penutupan gitu. Nah ini kan lebih keras ya. Nah ini disebut S1. Dan terlihat juga dari ictus cordis juga kelihatan ya. Nah dari ictus cordis juga kelihatan. Nah ini harusnya nempel ya, apalagi kalau stetoskopnya kurang enakeun gitu, sok nyeri kan telinga. Jadi harus betul-betul masuk ya. Nah ini kita dengarkan iramanya, kekuatannya, lemah atau kuat, kemudian teratur atau tidak. Dengarkan ada bunyi tambahan tidak. Kalau bunyi tambahan itu harusnya kan dub, dub, lubnya di sini, dub, dub gitu. Nah kalau ada bunyi tambahan dub, jadi kayak masih ada air yang mengalir gitu. Itu murmur, kondisi di mana terjadi penutupan katup tidak sempurna. Kemudian kita pindahkan ke interkosta keempat, 1-2 cm dari mid clavicula, dari sternum. Itu katup tricuspidalis ya, itu juga sama, kita dengarkan iramanya, kekuatannya, kemudian apakah ada suara tambahan selain murmur tadi, juga apakah seperti iramanya seperti kuda berlari gitu, itu disebutnya galop ya tuh. Nah kita dengarkan ini teratur. Kemudian kita pindahkan ke S2 ya, di interkosta keberapa tadi? Kedua. Sebelah kanan itu apa? Katup apa? Aortik, penutupan katup aorta ya. Jadi di sini sistol, dia diastol, kayak nateng hasilnya ya. Dengerin sama bagaimana kekuat iramanya, bagaimana kekuatannya, apakah ada suara tambahan atau tidak ya, sama. Kemudian nyebrang ke sebelah kiri, ini penutupan katup apa? Pulmonalis ya, sama. Dengarkan iramanya, kualitasnya, bunyitannya ya, ada suara tambahan atau tidak tuh. Nah itu untuk pemeriksaan bagian dada depan. Nah sama yang belakang juga, kalau pasiennya dalam kondisi memungkinkan bolak-balik per inspeksi dulu depan belakang, palpasi dulu depan belakang gitu, persekusi depan belakang gitu. Tapi kalau kondisi pasiennya misalkan tidak bisa duduk gitu ya, kita bagian depan aja dulu ya, baru bagian belakang. Bagian belakang pasien bisa duduk, bisa juga miring, mau yang mana? Mau yang miring, mau yang duduk? Duduk. Tadi kan berbaring ya, supinasi. Udah sehari. Terus anak Lagi bikin udah sar. Rambutnya. baik gampang ya. Sama inspeksi kita lihat pertama memang kulitnya, warnanya ya, warnanya kuning langsat ya, normal nih, sawo mateng juga normal, hidung mungkin normal ya, gimana ras lah pokoknya gitu. Nah kemudian lihat juga apakah ada jejak, ada luka ya, ada benjolan, ada lebam atau ada hematum, kita lihat. Di sini nggak ada, hanya bekas jerawat saja 1-2 ya.
Kemudian lihat pergerakannya antara kiri dan kanan. Ya. Nah, kalau secara ini mungkin tidak begitu kelihatan, tapi nanti di palpasi mungkin akan kelihatan ya. Kemudian apakah ada bagian yang tertinggal? Sepertinya tidak ada. Tarik nafas A. Keluarkan. Ya, tidak ada yang tertinggal. Skapula simetris untuk pergerakannya, sekali lagi ya. Keluarkan. Ya, simetris kan antara kiri dan kanan sama. Oke. Nah, kemudian kita lakukan palpasi ya. Palpasi sama dengan tadi ya. Ini posisi orang paling ngelah banget video dari sini. Buka aja kan gitu. Buka aja gitu. Buka. Pakai selimut depannya. Depannya masih limutan. Oh my god, sexy boy. Udah dibantu soundtrack. Kak bantuin, Bajar, bro bantuin Bajar, orang videoin. I see red. Stop. Tapi kayak suaraan berarti. Dia tinggal pakai sound 50 shots, download kan? Ya, enggak. Ibu jari saya liatin. Jari saya. Tarik nafas. Regi kenapa? Si Regi kenapa? Andika sih gak nuker ciuman bener dia. Kiri dan kanan simetris. Kebayang bayi mana tadi pas ngomong. Enggak expect aja. Ada kepala Fajar ya? Heeh, perlu si Pajar. Nah, aku si Pajar. Karunya tuh. Titip nanti Andika apa pertanyaan? Nanti tah Fajar nanti Andika. Gede-gede tuh. Ini juga sama getaran sama. Saya rasakan tidak ada yang berbeda. Ya. Tuh. Kemudian kalau ini sama enggak ya? Enggak. Nah, untuk menentukan auskultasi juga sama. Perkusi lebih itu di depan ya. Bisa juga sini perkusi, tetapi lebih enak yang di depan. Kemudian auskultasi, tarik nafas dalam A, keluarkan. Pajar your head. Bang, ke atas we up. Nah, biasa Tara. Nah, thank you Japar Ajay. Ajay. Nggak mau Fajar. Apa saya? Ya, terus gitu. Kemudian ke sini, tarik nafas sama keluarnya kita dengarkan. Normalnya adalah vesikuler, ya. Vesikuler normalnya. Nah, ini sampai ke area sini ya, midclavicula. Sini juga sama midclavicula. Skapula, ini skapula. Kemudian ke bagian axilia anterior. Tuh, ya. Oke, axilia anterior. Nah, itu kalau ada kedengaran
Pada saat inspirasi nggak terdengar apa-apa. Pada saat ekspirasi terdengar suara nih gitu, itu wheezing. Keluarnya saat ekspirasi. Tapi pada saat inspirasi kalau terdengar gitu. Nah, itu adalah ronhi. Ya, jadi di situ ada cairan di dalam atau sekret di dalam paru-paru atau di dalam bronchus. Nah, untuk auskultasi ini juga teman-teman. Buka lagi Ren. Nah, selain area paru-paru ada suara tracheos ya, jadi itu di trakea ya. Ngadep sini, Ngadep sini Ren. ngadep sini, ngadep sini. Biasa lagi ya. Bobo. Bobo. Nggak apa-apa ini antara. Aduh, di Suara bumi. trakea ini yang normal ya. Ini kalau trakea suara di sini. Bronchopesikuler itu ada di area ini dekat di processus scopoides ya, nih di interkosta kedua. Tapi kalau jantung kan 1-2 cm, kalau ini di area tulangnya ya, karena memang di bawah tulang itu. Ya. Nah, ini ada percabangan bronchus. Gitu ya. Nah, baru ke area paru-paru yang tadi. Area paru-paru itu suaranya itu di area paru-paru tadi vesikuler. Nah, kalau yang normalnya akan kedengaran tadi ada wheezing. Wheezing itu penyempitan dari bronchus. Kalau ada sekret atau penyempitan di bronchiolus itu ada suaranya adalah ronhi. Oke, bagian dada sudah ya. Kita ke bagian perut. Nah, ini kalau ke bagian perut, yang ininya boleh ditutup bagian atas ya. Kita hanya bagian perut saja. Nah, bagian perut ini bisa dibagi 6 regional ya. Ada jadi dari kalau 6 itu Bye. ada garisnya begini ya di bawah epigastrium, kemudian juga nanti ke tengah, kemudian ini juga ini refleks apa ya? Ya, refleks betul itu normal. Kemudian nanti di sini juga ada garis, kemudian ditarik juga garis di clavicula, garis di kiri dan kanan. Ini adalah regular epikondrium kanan atas kanan, epikondrium kanan, epigastrium, epikondrium, hipokondrium kiri. Kemudian ini lumbal kiri, umbilikus, lumbal kanan. Kemudian di bawahnya ini ada iliaka, tahu kan iliaka ya? Iliaka kiri, pubis, iliaka kanan. Ya, kalau berdasarkan regio. Nah, di sebelah kanan, regio kanan biasanya itu letaknya hepar. Epigastrium itu adalah lebih ke letak ya epigastrium ya.
kemudian bentuk perutnya apakah cekung ataukah cembung? Ya, kalau cekung biasanya pada pasien-pasien yang kurang nutrisi ya. Kemudian kalau pada yang cembung biasanya kalau terjadi distensi abdomen ya, tertahannya, atau pada pasien-pasien dengan gangguan saraf usus ya, atau tidak adanya ganglia atau aganglia biasanya kembung. Atau pasien yang sudah banyak makan yang bergas gitu ya, biasanya perutnya membuncit, itu gembung ya, itu kembung. Nah kemudian kita lihat juga apakah ada jejas, ada luka, apalagi kalau sudah operasi ya, ada luka ataukah ada hematum. Kita juga lihat apakah ada benjolan yang terlihat, ada udim atau tidak. Nah kemudian kita lihat juga umbilikusnya, apakah umbilikusnya kondisinya bersih, menonjol keluar atau ke dalam ya. Normalnya sih ke dalam seperti ini atau rata ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan setelah inspeksi apa di perut? Auskultasi dulu ya, karena akan mempengaruhi peristaltik usus. Nah, untuk mengetahui bising usus, kita tempatkan, bisa menggunakan yang diafragma ini ya. Kita boleh dibersihkan dengan ini, sanitizer juga dihangatkan juga ya. Kemudian kita letakkan, kita dengarkan bising ususnya dalam 1 menit ya. Bunyinya gitu ya, kedengaran lah. Normalnya berapa? Berbagai buku banyak ya, ada yang 3 sampai 26, ada yang 6 sampai 12, ada yang 3 sampai 15 gitu ya. Tapi kalau saya lihat di Indonesia itu rata-rata normalnya itu antara 6 sampai ke 15. Kalau di bawah 6 mereka itu kembung, distensi. Tapi kalau di atas 15 diare gitu. Jadi coba aja nanti kalau ada yang diare dengerin deh. Rata-rata di atas 15. Kemudian jadi searah jarum jam ya. Tuh, dengerin dalam 1 menit. Ya. Nah, dengerin bagaimana kualitasnya, apakah kuat, lemah, atau normal ya. Tuh. Nah, kemudian juga mungkin untuk setelah auskultasi kita lakukan perfusi dulu ya. Apa sih? Inspeksi, auskultasi, palpasi bisa, perfusi juga bisa ya. Kalau palpasi kita kan sudah bagi 9 ya. Nah di sini adalah sebaiknya perfusi aja dulu. Ini adalah kita akan menentukan hepar ya. Untuk batas hepar kita bisa membandingkan suara dengan ketukan yang peka dengan yang sonor. Kalau yang sonor tadi suara apa? Paru-paru. Kalau pekak berarti di bawahnya ada jantung atau benda atau jaringan ya. Nah dari sini aja lah. Mid clavicula ya tetap yang kita ini. Oke. Nah, ini sudah mulai peka. Nah, ya, lebih tidak suaranya tidak ini.
Gila, enak Ini awas tergantung nih. pasien, kalau pasiennya rada tegang bisa tenang. Tenang kayak gitu. Ini kan posta terakhir berapa 12 ya. Nah, ini di sebelah saya. Megang di sebelah. Terakhir di sebelah. Yang kerasanya. Dari sini kita banyak ke bawah, ke bagian mid aksila sama diketuk. Oh ya, boleh gitu. Nah, mana aja posisi yang enak ya. Atau kalau saya perlihatkan begini nih, tadi kan di sini ya. Tenang kok, kamu mah nggak usah lihat dulu ya, rasakan aja dulu. Nah, tadi saya hepar di sini, di atasnya kapikula 12 udah. Kalau ini kan bukan hepar di sini lihat ya. Nah, tadi suaranya sudah di sini tuh pekak. Nah, harus teruskan ke sini gitu. Tuh. Nah, sampai pekaknya tadi, berarti ini adalah lebarnya hati gitu ya. Nah, seperti itu bisa akan teman-teman tandain nanti kalau di teman-teman dengan teman-temannya yang lain lah, saling mencoba. Kemudian di hati ini sebenarnya supaya tidak terpilah-pilah, setelah diperkusi itu kita tahu kan, oh ada di tadi saya di kosta ke-11 sudah tidak ngak lagi ya, ke bawah sudah timpani, berarti ke bawah sudah ada rongga kosong atau bagian ada usus di situ. Nah, kita coba dengan perabaan. Nah, kalau meraba ini ya, kita menggunakan bisa dengan perabaan ringan, bisa dengan perabaan dalam. Kalau perabaan ringan biasanya kita itu hanya menggunakan bagian ujung jari. Kalau dalam itu pakai bagian telapak tangan ini ya. Nah, jadi bukan ujungnya saja, tapi dengan bagian ininya, bawahnya. Tarik nafas, keluarin. Nah, pada saat ekspirasi kita raba. Tarik nafas, keluarin. Nah, ini saya tidak teraba. Tapi kalau teraba, kalian tentukan ada berapa jari di bawah hipokondrium ya. Nah, bisa di bawah epigastrium, tapi terpusatnya ke pusar, ke sini. Kalau dari sini juga ke sana gitu, menentukan besarannya ya. Nah, ini tidak teraba, jadi tidak terjadi pembesaran hati. Pada pasien sirosis hepatis itu biasanya pembesaran hati teraba. Berapa jari ya, 2 jari kah atau 3 jari kah ya. Nah, kemudian kita akan mempalpasi bagian kiri, bagian kiri. Nah, di bagian kiri di regio hipogastrium ini adalah letaknya vein atau limpa ya. Nah, untuk menentukan besarannya limpa, kita tarik garis dari ujung ujung sternum, tulang iga ya, tulang iga ke-11 nih, ini 10 atau 11 paling bawah. Tarik ke bagian pusar, tarik ke bagian sias. Tahu sias kan? Tulang ya. Tarik dari ini ke pusar ke sini. Ini dibagi dalam 8 area. Dari sini ke pusar 4. Dari pusar ke bagian iliaka 4. Jadi kalau kita mau menentukan
softener, garis softener ya. Kita tarik dari sini sampai ke sias yang sebelah kanan. Berarti kalau ini 4, tengah-tengahnya 2 ya. Jadi disebutnya S1, S2, S3, S4 ya, S4 di pusat. Kemudian S5, S6, S7, terus S8. Nah, bagaimana kita menentukan kondisi limpa apakah membesar atau tidak? Maka kita pegang ya, ini. Kemudian kita mulai tekan dari S8, tekan. Nanti dengan video ya biar gampang juga. Ini ada enggak? Ya. Terus sambil kita merasakan respirasinya pasien. Jadi kita menekan pada saat bukan lagi menggembung, tapi lagi mengeluarkan napas. Nah, kalau saya masuk begini, ini masuk ke bagian bawah ini. Ini ada tekanan khusus ke tengah, jadi ada suara bisik-bisik. Nah, berarti tidak terjadi pembesaran limpa. Kalau terjadi pembesaran limpa, ya akan masuk. Ini tidak akan masuk ke sini. Pasti akan tertahan. Nah, pada saat tahanan itulah kita ukur ada berapa jari pembesaran dari limpa tersebut. Mengukur pembesaran jari ke arah umbilikal, ya. Jadi kalau di sini misalkan ini kan tidak tertahan tuh, ya bisa masuk saya. Nah, misalkan kalau tertahan di sini, nah berarti dari sini ke sini berapa jari? 3 jari di bawah poste ke sebelah gitu. Itu untuk limpa. Terjadi pembesaran limpa pada pasien-pasien yang talasemi. Ya, talasemi itu mereka itu sering mendapatkan transfusi darah sehingga terjadi pengerasan hati maupun pengerasan limpa. Ya, itu sangat gampang sekali untuk mengkajinya. Ya. Nah, kemudian untuk ini hepar sudah, limpa sudah, epigastrium ini. Ya, kita tekan kalau biasanya yang gastritis, kalau ditekan bagian epigastrium dia akan meringis, ya, karena nyeri. Kalau ini kayaknya enggak ya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan apakah ada pembesaran ginjal atau tidak. Nah, ginjal itu ada di lumbal kanan dan legio, lumbal kanan dan lumbal kiri, ya, dekat dengan umbilikus. Dari umbilikus 1 sampai 2 cm, ya. Nah, di sini biasanya. Nah, caranya adalah dengan kita bisa menekan dari belakang, 1 di bawah, 1 di atas. Tenang aja, Pak, lemeskan. Nah, saya yang gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini biasanya memang ginjal tidak normalnya, tidak seraba. Kalau terjadi pembesaran ginjal itu keraba, ya, agak menonjol. Kalau ini tidak, karena memang normal. Nah, kemudian palpasi di perut juga tentukan adanya asites atau tidak. Asites itu apa? Pengumpulan cairan di rongga perut. Pada pasien-pasien dengan hepatitis atau dengan sirosis hepatis itu karena terjadi penyempitan pada vena porte, maka terjadi perpindahan cairan dari pembuluh darah ke rongga perut sehingga tertimbun cairan di dalam rongga perut. Untuk mengetahui asites, kita bisa menggunakan pemeriksaan dengan 2 cara.
caranya adalah dengan ini bisa nah yang pertama dengan perkusi ya. Kalau ini bunyi normalnya di perut adalah timpani. Kalau terjadi pekak berarti di bawahnya ada cairan ya. Nah, di area umbilikal ini ke bagian lateral kita perkusi. Saya ke sana aja ya. Nah, kalau ini tidak ada suara pekak karena memang normal. Kalau seandainya ternyata di sini ada pekak gitu ya, berarti kita harus ini teh asites bukan gitu. Nah, makanya kita kasih tanda ini jangan diangkat, biarin di situ. Kita minta pasiennya untuk miring. Kalau dari sini miring ke saya, Pak, miring. Nah, gitu. Kemudian kita perkusi lagi di situ. Nah, kalau di perkusi ternyata jadi timpani, berarti tadi si airnya ngikutin paling bawah. Berarti betul ada asites. Kalau tetap timpani ya itu berarti kan nggak ada. Ya kalau timpani semua tidak usah dimiringkan lagi sebenarnya. Tetapi kalau setelah timpani ternyata ada pekak, kita miringkan pasien. Kemudian kita ketuk dari yang tadi pekak itu. Kalau terjadi ternyata hasilnya timpani, oh berarti itu ada asites. Tapi jumlah airnya tidak terlalu banyak. Nah, itu sama yang sebelah kanan juga. Itu lagi. Nah, ada lagi untuk mengetahui asites. Biasanya asitesnya ini airnya banyak. Nah, tapi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, ya. Saya kan akan begini nanti, kiri dan kanan saya tahan begini, ya pasiennya suruh melemaskan, terus temen yang satunya lagi nanti begini, ya. Nah, nanti saat sudah dibeginikan, kemudian saya di sini, kemudian getarkan satu, gitu kan. Maka air bergelombang ke sini. Ini yang akan merasakan adanya hentakan air, gelombang air. Nah, kalau mau yang ini boleh, yang ini berarti yang ini. Tapi di sini ada yang ngebatasin oleh temannya Adi. Dan itu juga sama untuk asites. Tuh. Oke, di bagian perut kemudian di sini suprapubis itu ada vesika urinaria. Kalau pada perabaan, apakah dia penuh atau tidak? Kalau penuh dia agak menonjol, gitu ya, agak menonjol. Dia disuruh pipis lah, gitu ya. Tapi kalau kondisi vesika urinaria tidak penuh, biasanya datar. Itu aja. Kemudian kalau kita tekan balotemen, nah, jadi kalau ada air dia akan begini, kemudian ngampul dan mantul gitu, gitu kayak ngedorong lagi kita itu balotemen. Berarti banyak ada cairan biasanya kalau pada vesika urinaria dalam kondisi penuh. Abdomen sudah, ya, hepar sudah, limpa sudah, usus sudah. Kemudian kita ke bagian tadi di bagian punggung mungkin ada yang terlewat ya, vertebra. Lihat vertebranya. Kalau yang normal lurus, kalau agak ke depan berarti lordosis. Kemudian kalau agak gini kiposis. Kemudian kalau agak melengkung ke kiri atau ke kanan itu Lordosis. Skoliosis. Oke. Lordosis. Kita lanjut ke bagian tangan, ya. Nah, bagian tangan kita minta kepada, ini udah ya, udah. Minta kepada pasiennya. Pertama inspeksi dulu kiri dan kanan masing-masing, apakah bagian dari lengan, tangan, ya sampai ke telapak tangan kondisinya normal, kulitnya merata, apakah ada luka, ada jejas, ada udim, sama lah yang seperti itunya Maya, warnanya juga. Kemudian setelah diinspeksi kita juga lihat jari-jari tangannya, ya, apakah lengkap gitu, karena bisa ada yang lebih itu polidaktili, ada juga yang di
pengisian kapiler darah, ya, pembuluh darah kapiler. Caranya ini namanya CRT atau capillary refill time. Harusnya ini kembali merah kembali gitu ya, warnanya hanya dalam 1-2 detik ya, maksimal 3 detik. Nah ini ditekan, kemudian kita lihat terisi kembali enggak dalam waktu berapa lama ya. Kalau lebih dari 3 detik itu suatu kondisi aliran darah ke bagian perifer ada yang terhambat. Nah ini normal. Kemudian kita udah inspeksi ya. Kemudian kita minta untuk range of motionnya ya, pergerakannya. Pak, ikutin saya ya, fleksi, bisa ekstensi, ya. Kemudian menjauh, abduksi, ya. Kemudian ke atas, ya, ke bawah, nggak apa-apa. Ya, kemudian ini kemudian ya. Nah, oke. Kemudian untuk refleksnya di tangan ada refleks bicep, ada refleks tricep. Untuk refleks bicep dan tricep bisa dalam keadaan berbaring, bisa juga dalam keadaan duduk ya. Kalau dalam keadaan berbaring kita periksa yang bicep dulu ya. Yang bicep lakukan tangan ini lemesin ke perut di bawah pusar. Mana pusar ini? Nah, ya, ininya ke sini. Dan ya, ini kalau bicep. Nah, ini kebetulan ini tangan saya lagi nyeri. Nah, ini bisa dipegang, bisa juga enggak. Ini bicep itu di bawah, lemesin aja. Nah, bisa begini ya. Ini harus gerakannya gitu ya. Nah, kalau tricep ininya di atas umbilikus gitu, tapi ini jangan tegang begini, jadi agak lemes aja. Dia lemesin gitu. Nah, tuh ya. Nah, kalau ini di bawahnya pusat. Kebetulan tangan saya ini nggak bisa nahan, jadi tekanannya kurang. Ada ya. Nah, ini bisa juga sambil duduk. Coba. Kalau sambil duduk, ini bisa Parah ini. ini. Alhamdulillah. Maaf tidak guys. Coba pukul Jar. Pukulin. Kemudian kalau yang tricepnya di belakang. Ini longgar. Nah, ini kalau ini normal ya.
refleks patella. Sama sih kalau kaki juga dilihat ya bentuknya, si kesimetrisannya. Kalau kesimetrisannya ini kita antara lutut kiri dan kanan dirapatkan. Nah, ini rapat jadi kondisinya adalah normal. Kalau ini dirapatkan ternyata membentuk ya X ya gitu, bisa X ya. Ini kalau menjauh, oh kalau dirapatkan begini berarti X. Kalau oh itu ini regap, ini membuka. Nah, refleks yang fisiologis itu ya ada refleks patella. Nah itu ya. Nah itu. Kemudian ada refleks Beneran? ya, Beneran? refleks Achilles. Sini Ya. digerakin lagi. Kalau refleks Achilles itu refleks Achilles itu di sini ya. Nah di sini, tapi ini bisa sambil duduk, bisa juga sambil kalau ini. Nah, coba sambil tidur. Salah satunya untuk Achilles. Nggak apa-apa, coba itu dulu aja nanti kelihatan. Ya. Nah, ini bisa diginikan ya atau dibesar. Ya. Nah, boleh. Buka semua. Nah, itu Achilles ya, kiri kanan bisa. Kemudian juga ada refleks Babinski. Nah, Babinski itu normalnya tidak terjadi reaksi ya, dorsofleksi dan meregang. Ini dari bagian tumit ke bagian lateral kuat. Ini sama ini ya. Itu ya. Ini juga sama. Nah, ya, ini kan tidak terjadi dorsofleksi, cuma diatek doang ya. Itu Babinski. Ada refleks lain juga sebenarnya ya, tapi itu di gangguan persarapan, di sistem persarapan nanti. Tapi boleh teman-teman kita lihat nanti yang lengkapnya ya. Mungkin yang di apa namanya, yang di dasar itu ada juga sih refleks ya. Ini normal, nggak ada terjadi apa-apa. Ya. Kemudian juga ada refleks di tangan juga ada. Kalau di saraf saya lupa namanya nanti ya. Ini diteguhkan ini semua gini. Ini aja satu. Nah, Hotman apa ya? Hotman Paris. Ini di ya kita ini ya. Nah, biasanya kalau yang tidak normal ini mengikuti fleksi mesin ya. Enggak ya. Terus, nah ini normal. Kalau nggak normal dia
Ya, yang seru nih. Ini gemoy kan. Kalau pada perempuan ya Apa masih? biasalah kita lihat kondisi suprapubisnya, apakah ada rambut suprapubis atau tidak. Kemudian dilihat ada benjolan di sekitarnya, ada lesi atau tidak, ada parut, luka parut atau tidak. Kemudian labia mayora, labia minora. Ya. Nah, labia mayora ini labia minora ya, mayora yang luar. Nah, ini di bawah ini namanya klitoris. Di bawah klitoris pasti ada apa namanya? Lubang kencing apa namanya? Oh, apa sih namanya? Apa? Ureter. Bukan. Ureter mah tuh eta. Ininya, selangnya. Fisika urinaria ureter. Ya, Bukan. dari Yang buat terus kencing itu. ada Kamu nggak uretra. tahu Kalau ya. ini apa? Mi. Kalau lubang kencing namanya Apa ya? apa namanya? Lubang kencing. Orifisium uretra. Ya. Kemudian di sini vagina ya. Kalau vagina itu di bagian bawahnya itu lebih lebar. Itu aja dilihat apakah pengeluarannya ada lendir, ada nanah atau ada pendarahan atau tidak. Itu aja kalau di perempuan ya. Kemudian kalau di laki-laki yang diperiksa adalah kondisi sekitarnya suprapubis ya, rambut pubis, kemudian sini ke skrotum, apakah rugenya ada atau tidak, teratur atau tidak, kemudian terjadi pembengkakan atau tidak, testisnya ada enggak dua-duanya gitu ya. Kemudian penisnya ya, apakah masih tertutup dengan prepusium, kemudian di gland penis apakah ada apa namanya ini kalau di laki-laki Atau lubang apa namanya? Orifisium uretra sama ya. Nah, kemudian anus, langsung ke anus. Di anus apakah ada benjolan atau tidak? Kalau ada benjolan mungkin itu hemoroid eksterna. Ya, bisa kita juga menggunakan sarung tangan, kemudian dicolok dubur, rasakan ke sekelilingnya. Kalau ada benjolan kemungkinan juga itu adalah hemoroid interna. Ya, adakah pendarahan? Itu mungkin kalau untuk di genitalia dan Artikulus. sudah selesai. Nah, untuk lebih kalian memahaminya, kalian boleh lihat Lihat apa Cina? kalian